Selamat siang, ini VT nomor 153. Saya ingin sharing ya, bahwa beberapa teman itu telah membeli buku e-book saya, ada 16 judul. Saya mengucapkan terima kasih ya, karena Anda sudah membelinya dengan harga 50.000 satu judul. Nah, kita lanjutkan ilmu edukasi ekonomi politik ya. Tujuan dari pelajaran ilmu ekonomi politik adalah kekuasaan. Nah, kenapa kok Indonesia ini sudah merdeka ya, hampir 80 tahun, kok terasa sesak gitu ya. Rakyat juga sengsara, yang miskin makin banyak, lowongan sedikit, kerja di Indomaret, lowongannya 1.000, yang daftar 100.000, antrinya sampai 5 tahun, keburu tua kita ya untuk dapat pekerjaan. Oleh karena itu kita harus pelajari apa sih yang kurang dari kita. Yang kurang dari seluruh rakyat Indonesia adalah kekuasaan. Kekuasaan. Satu, kekuasaan itu orang berpikir yang maha kuasa itu sekarang uang. Ya. Kenapa kok seluruh Indonesia itu rajin belanja di TikTok? Karena ingin mencicipi rasanya kekuasaan. Rasanya membeli itu loh. Udah dibeli, tul. Udah dibeli terus bayarnya nggak ada uangnya. Berantem sampai COD. Itu adalah karena langkahnya kekuasaan. Seluruh Indonesia itu rajin shopping di mall itu karena ingin mencicipi rasanya kekuasaan uang. Ingin mencicipi sedikit maha kuasa, keuangan maha kuasa. Ya, oleh karena itu, maka di Indonesia itu rajin ikut pinjol karena apa? Ingin mencicipi kekuasaan uang. Ya, itu keliru. Semua itu keliru. Kekuasaan itu adalah power. Power itu kuasa, bukan belanja. Kalau belanja itu ya, ini loh, mau pakai TikTok ini, ya ini udang-udang ini saya beli 2. Itu belanja, bukan kekuasaan, ya. Itu hanya belanja aja. Ya kan? Itu aja udah belanja beli 2 nggak dipakai, cuma dipakai 1. Terus kekuasaan itu apa, Pak? Kekuasaan itu adalah otoritas. Otoritas. Kalau nggak paham itu ya, baca Pancasila ya. 1, ketuhanan yang maha kuasa. Salah ya. Ketuhanan yang maha esa. Artinya apa? Artinya Tuhan maha kuasa. Sekali lagi ya. Pancasila nomor 1 adalah ketuhanan yang maha kuasa. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu Allahu Akbar. Oleh karena itu, kalau Anda ingin pelajari kekuasaan, itu adalah ilmu yang tertinggi. Ya. Ada seorang jenderal yang nggak ngerti kekuasaan. Ada seorang jaksa yang nggak ngerti kekuasaan. Artinya ya dia dapat SK lah ya, SK-nya berhenti ya berhenti. Gitu loh. Jadi banyak juga panglima yang juga setelah berhenti juga ya pensiun ya. Dia tidak mengerti kekuasaan. Nah, kekuasaan itu apa, Pak? Ya kekuasaan itu adalah otoritas. Ya. Saya belajar kekuasaan itu 4 tahun ikut organisasi Nawacita. Dalam perjalanan itu, saya mendapatkan kekuasaan yang cukup tinggi. Ya begini ini, ya nggak kemana-mana, cuman otoritasnya tinggi. Yaitu otoritas membekukan rekening money laundering. Dengan satu otoritas membekukan rekening money laundering, itu sudah bikin kelenger 6.000 bandar judi online se-Indonesia. Udah bikin kelenger Sandra Dewi, Harvey Muiz, ya, dan Helena Lim. Jadi kekuasaan itu apa, Pak? Kekuasaan itu ada 3 syaratnya. 1,
Anda harus paham hierarkis. Hierarki ya. Hierarki itu kalau di kelompok NU itu setiap pondok pesantren itu punya kiai, dan kiai itu adalah saling hierarki. Ada kiai ya, ada kiai langitan ya, kiai yang udah deket dengan Tuhan ya. Jadi di dalam PBNU itu ada kiai-kiai pondok pesantren ya, ada 15.000 pondok pesantren. Itu dia tahu hierarkinya ya, gurunya siapa. Jadi dengan demikian ada hierarki. Kalau nggak ada hierarki, itu loh FPI, Habib Rizik itu loh. Wah, nggak jelas ya, udah hierarkinya nggak ada. Pencilaan mancal mejo, ya. Ada Habib Bahar, ya. Wes pencilaan itu kurang pintar ya. Kalau yang pintar itu NU, ya, Muhammadiyah, ya, itu mengenal hierarki. Oke. Yang kedua, ya, ini nunjuknya pakai sendok ya supaya mantap. 1, ada hierarki. Nomor 2 adalah Anda harus sifatnya itu tunduk. Ya, ini yang repot. Ya. Tunduk itu apa? Kita selalu ingin menjadi manusia itu ingin merdeka ya, selalu ingin mancal mejo, naik ke meja ya. Nah, itu keliru. Otoritas itu selalu terikat, terlalu tunduk. Jadi Panglima TNI pun ya punya tentara 400.000 itu tunduk pada presiden. Ya, Menteri Luhut itu juga tunduk pada presiden. Kenapa? Otoritasnya itu harus tunduk. Nomor 2, tunduk. Ya kan? Kalau Anda ingin merdeka, ya, Anda ingin jadi demo buruh ya, Anda ingin naik meja nutup perusahaan, itu Anda nggak tunduk, ya itu namanya Anda PHK. Ya, kalau Anda ingin jadi ketua serikat pekerja, Anda harus tunduk. Tunduk sama siapa? Menteri Tenaga Kerja. Oke, nomor 2 ini tunduk. Nomor 2 ini paling sulit ya, karena apa? Ya, sekarang bayangin aja, ya, Anda sekolah itu cuman pesantren 15 tahun, ya, terus mancal mejo Anda ngata-ngatain Amin Rais, dan gitu loh. Nah, itu penyakit bangsa Indonesia itu gitu, mancal mejo, naik ke meja, itu seperti monyet, ya, itu nggak ngerti artinya tunduk. Kalau otoritas itu orang yang nggak ngerti hierarki, nggak ngerti pangkat, nggak ngerti tunduk, nggak ngerti rasa terikat, artinya kamu itu satu korps, tunduk pada atasan, tunduk, kamu nggak akan dikasih otoritas. Nomor 3, itu ada sebuah disebut kekuasaan individu. Gitu loh. Nah, kalau di NU itu kekuasaan individu itu artinya dalam pesantren keuangannya itu tertutup dan individu. Artinya itu miliknya, keuangannya, hartanya Pak Kiai pesantren. Itu cocok dengan otoritas secara modern, gitu loh. Nah, itu cocok. Makanya NU itu cocok dengan model manajemen modern, artinya model otoritas sampai kepada NATO, sampai kepada Panglima NATO, sekutu, gitu loh. Makanya Indonesia itu tidak pernah perang. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia secara umum itu paham. Terutama NU ya, saya ulangi, NU. Dia itu ada hierarki, ya, ada kiai senior, ada mbah kiai, ada kiai sepuh, ada wali songo. Nah itu. Jadi kiainya kiai itu wali songo, itu ada. Otoritas hierarkinya ada. Kedua, tunduknya itu loh. Kalau orang itu mau kiai pun kalau ketemu gurunya ya dia pasti cium tangan, itu tunduk. Yang ketiga, mereka menghargai kepemilikan individu.